Nampak lah. Ya, selamat pagi anak bapak semua. Selamat pagi, Pak. Semangat. Selamat pagi anak bapak semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Sehat luar biasa. Sehat dan luar biasa. Mantap. Ya, gimana hari ini? Saya absen dulu ya anak ya. Bapak absen dulu, dengarkan namanya. Ketika bapak panggil namamu, maka kasih tangan dan bilang hadir Pak dengan suara yang kuat. Ya. Yosua Syahan. Hadir, Pak. Bagus. Syifa Aulia. Hadir, Pak. Mantap. Lorencia Loli. Hadir, Pak. Oke. Cory Endika. Hadir, Pak. Mantap. Gladys Clarista. Hadir, Pak. Zaika Adila. Hadir, Pak. Hadir. Nur Hafijah Tanjung. Hadir, Pak. Anissa Putri. Hadir, Pak. Muhairini Andini. Hadir, Pak. Desi Destita. Hadir, Pak. Hadir. M Arga. Hadir, Pak. Mantap. Yapi Yuanda. Hadir, Pak. Mantap. Dimas Nugroho. Hadir, Pak. Bagus. M Rifki. Hadir, Pak. Ya. Pasya Nur Ramadan. Hadir, Pak. Mantap. Ya, hadir semua ya nak ya. Nah, jadi saat ini ya kita harus menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Apa yang pertama? Memakai masker. Seperti Pak Giro sekarang memakai masker. Ya. Yang kedua apa? Mencuci tangan. Tadi sudah cuci tangan kan? Sudah. Nah, yang ketiga menjaga jarak, harus jaga jaraknya. Nah, harus 1 meter kalau bapaknya ya. Ayo jaga jaraknya ya, jangan terlalu dekat dengan bapaknya. Ya, tidak boleh. Ya, ya. Jadi saat ini sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, nah, yuk. Nah, Yapi ya, ketua kelas ya. Yuk, kita doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan duduk. Terus ya. Nah, supaya pembelajaran kita semangat, kita mau nyanyi dulu. Mau nyanyi? Mau nyanyi? Terus ya. Kita nyanyi ya. Oke. Lagunya adalah tentang tanah air. Kita harus nyanyikan dengan suara yang lantang, suara yang kuat, ya. Oke. Semangat nyanyinya. Oke. Ku tidak melupakan, kan terkenal
kita apa? Negara Indonesia. Ya. Jadi kita harus mencintai negara kita. Seperti sering dibilang orang kan, harus mencintai negara sendiri. Itu artinya nasionalisme. Apa namanya? Nasionalisme. Ya. Jadi hari ini kita harus belajar, harus semangat belajarnya. Ya. Nah, siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang apa? Iya, Yafi menjawab tentang organ gerak. Organ gerak. Apa contohnya? Tahu apa? Tangan. Apa lagi? Kaki. Apa lagi? Kepala. Apa lagi? Itu untuk manusia. Kalau hewan, misalnya cacing, apa namanya? Iya, menggerakkan perut dia. Kalau monyet, iya, tangan juga, kaki juga. Ada satu lagi. Apa alat geraknya? Alat geraknya ekor. Kenapa dikatakan alat gerak? Karena dia bisa menggantung di pohon seperti itu. Ya, nah ya. Nah, itulah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang tulang sebagai organ gerak. Ya. Pelajaran kita hari ini, tulang sebagai organ gerak. Tetap nanti di alat-alat gerak itu kita pelajari. Tapi ini khususnya adalah tentang tulang. Ya, tentang tulang. Nah, yang kedua nanti pembelajaran kita adalah tentang ide pokok. Kemarin sudah belajar tentang ide pokok? Sudah. Tapi kali ini kita melanjutkan. Ya. Nanti akan Bapak putar videonya tentang bagaimana menentukan atau menemukan ide pokok. Ya. Itu dia. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran kita apa? Nah, Bapak akan jelaskan di sini tujuan pembelajaran. Ya. Coba nak, ya pindah di kawannya. Perhatikan ya. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah menganalisis video organ gerak manusia, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia. Yang kedua, nanti peserta didik dapat membuat model sederhana alat gerak manusia dengan penuh kreatif dan tanggung jawab. Yang ketiga, dengan membaca teks, nanti ada teks Bapak kasih, peserta didik dapat menemukan ide pokok setiap paragraf yang benar. Dan yang terakhir, melalui bimbingan, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi ide pokok setiap paragraf secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Nah, untuk apa kita belajar ini? Untuk apa kita belajar tentang tulang sebagai organ gerak? Supaya apa? Nah, ketika nanti kita terjatuh atau kita misalnya terjadi kecelakaan, apa yang akan sakit? Pasti yang terkena sakit adalah tulang. Bukan berarti kita harus bagaimana cara supaya tulang itu bisa kembali baik, enggak, itu mungkin pekerjaan dokter. Tapi tujuan kita di sini, manfaatnya untuk kita adalah supaya kita tahu jenis-jenis tulang. Di kaki itu ada tulang apa? Di tangan itu ada tulang apa? Nanti kita akan tahu. Ya. Oke? Jadi, nah Bapak semua, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran inti. Ya, perhatikan nak. Nah, coba. Kenapa dia itu? Gambar apa itu? Gambar apa? Orang jatuh dari sepeda. Kira-kira menurutmu kenapa anak itu jatuh dari sepeda nak? Kurang hati-hati atau tergelincir Pak. Kurang hati-hati sehingga dia tergelincir. Benar? Benar. Nah, menurut kamu nak, kira-kira apa yang sakit kalau jatuh? Apa yang sakit? Tulang jadi sakit. Betul. Selain tulang, apa yang sakit? Kulit, betul. Kulitnya juga sakit karena pasti mungkin
gesek dengan jalan raya. Apalagi jalannya yang aspal, sudah pasti sangat sakit. Nah, itu dia. Kenapa nak? Kenapa ketawa aja nak? Hah? Lucu? Ya, biasa ya. Pernah mengalami ini? Pernah. Ya. Pasti kita kalau belajar sepeda pasti pernah jatuh. Nah, mungkin ada yang nggak jatuh pelan-pelan aja. Gitu. Ya. Nah, jadi, Bapak tunjukkan lagi gambar yang kedua. Coba. Lihat. Gambar apa itu nak? Pernahkah kamu melihat kegiatan seperti pada gambar? Itu adalah apa itu? Main bola voli. Coba kamu perhatikan. Itu bahasa olahraganya apa? Siapa yang tahu? Kalau seperti dia. Apa namanya? Nangis. Apa namanya? Nangis. Namanya? Nangis. Iya, apa namanya? Nangis. Smash. Jadi kalau bola di kaki, itu namanya smash. Tapi dia pernah melihat pertandingan bola. Nah, menurut anak bapak semua, coba tinggi nggak dia melompat? Tinggi. Kenapa dia bisa melompat tinggi? Kenapa? Karena kakinya kuat. Bisa. Dia tinggi, kakinya kuat. Kalau kaki kuat, berarti tulangnya juga kuat. Itu dia. Ya kan? Ya, coba lihat satu lagi. Ada bapak kasih gambar satu lagi. Pernahkah kamu melihat kegiatan seperti gambar? Main apa ini? Main apa? Main badminton. Atau kalau bahasa kita main racket. Ya kan? Pernah? Siapa pernah main racket? Atau bulu tangkis? Ya. Iya. Jadi, coba anak bapak, kenal nggak siapa ini? Kenal? Nggak kenal? Nggak kenal? Coba, yang pernah, yang di TV ada di dalam medali emas Indonesia di Tokyo. Tahu? Siapa nama perempuannya? Siapa? Gracia Poli namanya. Ya. Ini namanya Aprilia. Itulah yang kemarin memenangkan medali emas di alam Olimpiade di Tokyo. Tokyo itu di mana itu? Jepang. Ya, nah, itu juga dia di smash. Dia cara si Aprilia. Berarti karena apa? Supaya smashan itu kuat, berarti tangan juga harus kuat. Jadi tulang harus kuat. Menggunakan tulang apa dia di sini? Tangan. Nah, itu yang akan kita pelajari, ya. Nah, oke. Berikutnya. Oke. Nah, ini dia rangka manusia. Coba kamu perhatikan. Coba kamu amati. Ayo mengamati. Yang paling atas, apa namanya? Nah, anak bapak Sapiati, siapa namanya? Dimas. Jangan bawa ke sana ya. Nanti bapak kasih hukuman loh. Teman-teman kan sudah serius ya. Masa kamu sendiri seperti itu? Tidak boleh ya. Jangan seperti itu ya. Tidak. Kalau teman-temannya sedang belajar dengan betul, Dimas juga ya. Oke, lihat ada tengkorak. Tengkorak itu berarti di kemudian ada tulang selangka. Tulang selangka di mana itu? Bagian sini. Nah, ini kan contoh bapak seperti ini. Udah mirip? Udah mirip? Belum ya? Ada nanti yang paling mirip. Ya. Nah, kemudian tulang belikat di bawahnya, tulang leher. Coba kamu perhatikan. Nanti setelah kamu perhatikan 5 menit, bapak akan suruh menunjuk nama-nama tulang dengan alat peraga yang bapak siapkan. Ya. Ya. Di sini ada bapak bawa seseorang. Siapakah dia?
Nah. Siapakah dia? Tebak-tebak. Kepala tengkorak. Nampak kakinya? Nampak tulangnya. Iya, iya. Kepalanya macam kepala manusia. Sayang ya. Ya. Maaf ya, ini sudah lepas. Ya. Ini karena sudah lama tidak kita pakai. Nah, ini adalah kerangka manusia. Kan? Kerangka manusia. Coba kamu katakan. Jelas ya? Nah, ini Bapak tutup dulu supaya kamu bisa melihat. Ya. Inilah yang namanya tengkorak tadi. Ya. Oke, supaya kamu lebih paham, apa saja biar kamu tahu langsung. Nah. Tengkorak, ini tengkorak. Ya. Tulang selangka, yang ini dia tuh. Tulang selangka. Ya. Pakai pun boleh sedikit. Ya. Ya, ini tulang selangka. Baru setelah tulang selangka, tulang apa? Tulang belikat. Berarti tulang belikat yang mana ini? Iya. Kemudian turun ke tangan. Tulang apa? Tulang pengutil. Tulang pengutil di mana? Yang di lengan atau yang di bawah? Yang di bawah. Yang di bawah agak atas dia. Ya kan? Kemudian tulang hasta. Yang ini tulang hasta. Ya. Oke. Kemudian tulang telapak. Tulang telapak ini dia. Ya, Pi. Ini dia tulang telapak. Ya. Nah, itu kemudian yang sebelah kanan sana, sebelah kiri sana. Rahang bawah. Yang mana itu rahang bawah? Sebenarnya rahang bawah itu yang ini di sini. Cuman karena ini sudah lepas, jadi tak nampak dia. Ya. Kemudian tulang leher. Tulang leher. Nah, ini dia tulang leher. Kemudian tulang dada. Yang mana itu? Yang ini dia. Tulang dada itu agak ke tengah ya, kan? Kalau yang ini namanya sudah busuk. Nah, ini dia tulang dada, ya. Kemudian tulang belakang. Yang mana tulang belakang? Artinya yang belakang ini ada ya. Yang paling belakang. Oke. Kemudian tulang panggul. Tulang panggul yang mana? Yang ini. Oke. Kemudian tulang paha. Yang mana tulang paha? Yang ini. Ya. Paha. Kemudian tulang tempurung utut. Ya kan? Nah, tempurung lutut itu di sini. Ini dia. Itu yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Tulang kering. Ada tulang kering. Berarti di depan dia, di tengah. Nah, tulang kering di sini ada ya. Kemudian tulang betis. Tulang betis ada di sini. Agak bawah dia. Yang terakhir tulang pergelangan kaki. Ini dia. Tulang pergelangan kaki. Selain ini ada lagi sebenarnya. Ya. Tulang pergelangan tangan atau tulang jari tangan sudah ya. Tulang pergelangan kaki sudah. Ya, itu dia. Sudah mengerti nak? Sudah? Coba sekarang Bapak suruh. Atau siapa mau ke depan? Nanti Bapak duduk ini, baru Bapak harus tunjuk ke mana. Oh, langsung aja dari nama absennya. Harus mau ke depan. Coba yang pertama, Nak Arga. Maju ke depan. Widi. Maju ke depan. Yo. Pegang. Yang manakah tulang pengumpil? Tulang pengumpil itu benar ini? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo ke depan nak. Ayo, gak apa-apa. Ayo Dimas.
Ya, tunjukkan yang mana tulang belikat supaya si Arga tahu yang mana tulang belikat tadi. Yang mana tulang pengukil? Ya, ini benar. 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 Kasih ya. Oke, dulu berdua. Nah, apa? Kalau kurang apa? Coba lihat lagi. Nah, panggil lagi ya. Ya. Sekarang Muhairani. Depan. Ya. Oke. Coba tunjukkan tulang betis. Mana tulang betis? Oke, jangan komen dulu. Nanti kalian ke depan juga seperti ini. Tulang betis yang ini, betul nak? Yang ini, yang atas, kaki atas. Masih salah. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Yapi, ayo Yapi. Yapi. Tunjukkan namanya tulang betis. Tadi tulang apa kamu buat? Hah? Tulang apa tadi? Ya, tulang betis. Ya, tulang betis. Mana tulang betis? Benar ini? Ya, salah. Siapa yang tahu? Joshua. Siapa suruh duduk? Ya, di sini dulu dia tahu yang mana tulang betis. Ayo, yang mana tulang betis? Tunjukkan lah. Iya, betul itu salah. Betul, ini tulang betis. Bawa yang belakang dia, yang belakang. Tahu yang di atas kau tunjukkan? Emang di sini betis. Kalau ini tuh belakang apa namanya? Tulang paha. Oke, sama dulu ya. Nah, sekarang supaya kamu lebih paham tentang tulang sebagai organ gerak manusia, Bapak akan tampilkan sebuah video pembelajaran. Ya, nah, kamu perhatikan sambil kamu catat. Ayo sekarang buka bukunya nak. Buka buku tulis. Ya. Persiapkan buku tulis. Nanti Bapak akan sayangkan video. Kamu harus mencatat hal yang penting. Oh, nanti mas. Boleh disebut pulang duluan. Jangan dulu ya. Sudah disediakan semua buku tulis? Ya. Sambil kamu menonton video, sambil catat hal-hal yang penting. Oke, siap? Waktu video kita kurang lebih 9 menit, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Menuju Berbagi. Hari ini Ibu mengajak kalian untuk belajar materi organ gerak manusia bagian pertama, yaitu rangka. Mata pelajaran IPA KD 3.1 kelas 5 SD. Tahukah kalian apa itu rangka? Jadi, organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki persamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot, sedangkan alat gerak pasif yaitu tulang. Kedua alat gerak ini saling bekerja sama untuk membentuk sebuah gerakan. Nah, mengapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sedangkan tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa pengaruh dari alat gerak aktif. Keduanya bekerja sama sehingga membentuk sistem gerak. Apa fungsi rangka? Rangka mempunyai fungsi yang pertama, memberikan bentuk atau postur tubuh. Tanpa rangka, maka tubuh akan terlihat lembek.
kedua, penegak dan penahan tubuh, sehingga kita bisa berdiri atau duduk. Ya, ada penahannya, ada yang membuatnya tegak. Yang ketiga, rangka berfungsi untuk melindungi organ-organ dalam yang vital seperti otak, jantung, paru, organ pencernaan, dan organ reproduksi. Rangka juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot dan jaringan lain. Rangka berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Rangka juga berfungsi sebagai tempat pembentukan kalsium dan fosfor. Dan rangka menjadi penyimpan cadangan lemak di sumsum kuning. Pembagian rangka manusia. Rangka manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak, kemudian rangka badan, dan yang terakhir rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terbagi menjadi 2, yaitu rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Berikut ini adalah pembagiannya. Rangka kepala di bagian atas, rangka badan, kemudian rangka anggota gerak atas yaitu tangan, dan rangka anggota gerak bawah yaitu kaki. Kita masuk ke rangka kepala atau tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak, indera penglihatan, indera pendengaran, dan saluran pernafasan bagian atas. Pada bagian depan ada tulang dahi, kemudian tulang gaji di bagian samping, kemudian ada tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Kemudian ada tulang pipi, tulang tengkorak belakang, tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun. Selanjutnya adalah rangka anggota gerak atas. Yang pertama ada tulang lengan atas yang berfungsi sebagai tempat menempelnya otot-otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Tulang ini sangat penting ketika kita melakukan aktivitas mengangkat beban. Yang kedua ada tulang pengumpil yang berfungsi untuk menyambungkan siku dengan tangan pada sisi ibu jari dan membentuk persendian pergelangan tangan. Yang berikutnya ada tulang hesta yang bekerja sama dengan jari-jari berperan dalam gerakan memutar pergelangan tangan. Kemudian ada tulang pergelangan tangan yang berfungsi untuk memberikan gerakan tangan memutar atau gerakan bebas dan sebagai persambungan antara tulang lengan bawah dan telapak tangan. Oh iya, tadi tentang tulang pengumpil dan tulang hesta, cara membedakannya, tulang pengumpil adalah tulang yang lurus ke atas dengan ibu jari. Jadi dia yang menghubungkan antara siku dan ibu jari. Yang berikutnya adalah tulang telapak tangan yang berfungsi sebagai penguat dan tempat melekatnya otot untuk mendukung gerakan telapak tangan dan sebagai pembentuk tangan. Dan yang terakhir adalah tulang jari tangan yang berfungsi untuk pergerakan jari seperti menyentuh dan memegang suatu benda. Berikutnya adalah rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak bawah terdiri dari yang paling atas tulang paha, berfungsi sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari, menyangga badan dan menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut. Kemudian ada tulang tempurung lutut yang berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Ada tulang kering yang berfungsi sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari, menghubungkan tulang lutut ke pergelangan kaki dan membentuk bagian dari kerangka kaki. Kemudian tulang betis yang berfungsi untuk menjaga bentuk kaki, mempertahankan posisi kaki, dan melindungi kaki dari benturan. Untuk membedakan tulang kering dan tulang betis, tulang kering ada di bagian depan kaki kalian, sedangkan tulang betis ada di bagian belakang yang biasanya tertutup oleh otot yang tebal. Kemudian ada tulang pergelangan kaki yang berfungsi untuk gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel dan sebagai penahan beban tubuh.
Ada tulang telapak kaki yang berfungsi untuk berpijak sehingga dapat berdiri, berjalan, dan berlari dengan seimbang. Yang terakhir adalah tulang jari kaki yang berfungsi sebagai pijakan, menggerakkan jari-jari kaki, dan untuk keseimbangan tubuh saat berjalan. Berikutnya adalah rangka badan. Rangka badan dari yang paling atas ada tulang leher, berfungsi melindungi tenggorokan dan kerongkongan. Berikutnya ada tulang selangkah. Kemudian tulang belikat. Yang berikutnya ada tulang dada. Kemudian ada tulang rusuk. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi melindungi paru-paru dan jantung. Kemudian ada tulang belakang yang berfungsi melindungi saraf dan sumsum tulang. Kemudian ada tulang panggul yang berfungsi melindungi organ pencernaan dan organ reproduksi. Ada tulang duduk dan tulang kemaluan. Jenis-jenis tulang manusia berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tulang pipa atau tulang panjang, kemudian ada tulang pipih, ada tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Apa itu tulang pipa atau tulang panjang? Yaitu tulang yang berbentuk tabung dan berongga menyerupai pipa. Contohnya ada tulang paha, tulang teling, tulang betis, tulang lengan atas, tulang pengumpil, dan tulang hasta. Kemudian tulang pipih adalah tulang yang berbentuk pipih. Contohnya adalah tulang belikat. Kemudian tulang pendek yaitu tulang yang berukuran pendek dan berbentuk seperti kubus. Contohnya ada tulang belakang, tulang pergelangan kaki, tulang pergelangan tangan. Kemudian ada tulang tidak beraturan, yaitu tulang yang berbentuk tidak beraturan atau tidak memiliki bentuk yang jelas. Contohnya adalah tulang panggul dan tulang penyusun wajah atau rahang. Sedangkan jenis-jenis tulang manusia berdasarkan zat penyusunnya dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan dan bersifat lentur dan lunak karena mengandung sedikit zat kapur. Contohnya adalah cuping hidung dan daun telinga. Kemudian tulang keras atau osteon terbentuk dari tulang rawan yang mengalami penulangan atau osifikasi sehingga menjadi sel tulang keras atau osteosit. Sifatnya seperti namanya yaitu keras, kaku, dan mudah patah karena mengandung banyak zat kapur yaitu kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Contohnya ada pada tulang anggota gerak dan tulang belakang. Sekian penjelasan dari channel Diburu Berbagi. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah selesai menonton video pembelajaran tentang tulang sebagai organ gerak manusia. Sudah lebih paham nggak? Sudah lebih paham nggak? Ya, jadi tadi yang ke depan 2 orang kan sudah menunjukkan ada mungkin yang belum tahu dan ada yang tahu. Nah, sekarang supaya kamu lebih paham tentang jenis-jenis tulang, coba buka buku tema 1. Ya, buka bukunya. Ya, buka buku tema 1 pada halaman 65. Coba, ya bukan nak? Ayo nak. Ayo cepat. Kencang. Mau kencang. Apa kencang? Gerak cepat. Jadi bergerak cepat. Oke, sudah nampak halaman 65? Ya, di halaman 64 sudah Bapak tayangkan ya. Ya kemarin. Ya, ini yang di halaman 64 kan? Sekarang coba yang di halaman 65. Tulang pada lengan manusia. Jadi di lengan kita ini ada beberapa tulang ya.
ada namanya tulang lengan atas, ada tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Ya. Nah, menurut kamu yang tulang lengan atas, kita sesuai dengan gambar. Ya. Sesuai dengan gambar, tulang lengan atas. Yang mana itu tulang lengan atas? Nah, ini dari lengan. Kaki lengan di sini. Nah, ya. Nah, sekarang Bapak masih panggil kamu untuk ke depan untuk mengetahui yang mana tulang-tulang yang ada di halaman 65. Coba. Dari video tadi sudah dijelaskan yang mana tulang hasta, yang mana tulang pengumpil, ya, yang mana tulang paha, ya, tulang pada kaki ada di bawah, ya, tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut. Ya. Sekarang Bapak tanya, coba ke depan yang namanya jaika. Yo. Ya. Menurutmu dari halaman 65 kita yang manakah tulang pergelangan tangan? Nah, tulang pergelangan tangan. Ya, yang mana ya? Tepat di sini dia pergelangannya. Yang goyang-goyang ini. Ya, benar ya? Benar ya? Ya, nah, silakan duduk. Kemudian si Anissa Putri. Ini masih dari halaman 65 ya. Yang manakah tulang kering? Tadi tulang kering. Tulang kering dekat dengan tulang betis. Mana yuk? Yang bawah? Ya, yang bawah tapi yang paling depan. Ini dia tulang betis sini. Nah, benar ya? Bagus. Silakan duduk. Kemudian si Rifki tadi udah maju, belum kan? Belum. Yuk. Bapak akan tanya yang mana tulang yang gampang aja ya. Tempurung lutut. Bukan. Tempurung lutut. Benar? Benar ya? Terus duduk ya. Nah, jadi di antara tulang-tulang ini ada juga fungsinya ya. Ya, kita baca ya. Nah, nama tulang lengan yang pertama tulang hasta. Apa tadi fungsinya yang dijelaskan? Tulang hasta berfungsi untuk membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia. Dia fungsinya tulang hasta. Ya. Yang mana tadi tulang hasta rupanya di mana? Ya, tulang hasta itu yang begini, di sini dia. Ya, ini tulang hasta. Oke, yang kedua, tulang atas. Apa fungsi tulang atas? Fungsinya adalah menjadi penghubung antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Berarti yang mana itu tulang atas? Ya, tulang lengan atas yaitu yang di tangan ini. Ya. Tulang atas. Ya. Kalau tulang pengumpil tadi seperti temannya ke depan. Tulang pengumpil fungsinya untuk menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Berarti tulang pengumpil itu di mana letaknya? Di sini ya kan? Menghubungkan dengan ibu jari. Berarti di sini dia pengumpil. Oke. Kemudian tulang pergelangan tangan, sudah tahu lah ya. Tulang pergelangan tangan, namanya pergelangan. Berarti di sini dia. Namanya perempuan pakai gelang di sini. Ada yang pakai gelang di sini? Atau gelang di sini? Ada, orang gila ya. Ya. Kemudian, nah, yang terakhir tulang telapak kaki.
sudah pasti tulang telapak kaki. Ya udah kaki kita. Seperti itu, ya. Oke, demikian penjelasan tulang rangka. Oh, sebelumnya coba kita juga harus tahu tentang tulang yang ada di tengkorak. Coba lihat tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak itu ada warna-warninya, ada tulang bulu. Makanya kadang kalau misalnya orang tua atau orang dewasa, misalnya dia lagi marah, aduh sakit ubun-ubunku, kan? Atau sakitnya sampai ke ubun-ubun, katanya. Ubun-ubun, berarti itu tulang ubun-ubun namanya. Ya, coba pegang semua dulu tulang ubun-ubunnya. Wih, gaya cantik semua berfoto ya. Oke, tulang pelipis, pegang tulang pelipisnya. Mana tulang pelipis? Mana tulang pelipis? Di atas kuping, di sini ya. Kalau sekali kupingnya, sekali kepala ya. Kemudian tulang kepala belakang, yang mana itu? Tulang kepala belakang. Ini. Ya. Kemudian tulang dahi, tunjuk tulang dahinya. Ini tulang dahi, ya. Tepat di dekat rambut. Di atas. Tulang baji, nah tulang baji ini yang atas sini. Dia itu di belakangnya hidung. Nah, seperti ini. Tapi dari mana? Ya, di dalam ya. Di dalam. Kalau telinga ini, berarti hidung ini, berarti dia tarik ya. Ini dia. Ibaratnya kita pakai koyok, kalau pakai koyok, kalau sakit gitu ya kan. Kemudian tulang tulang apa tadi? Kalau tulang baji ya. Tulang tapis, nah, tulang tapis di bagian di hidung. Tulang air mata berarti di bawah mata. Tulang hidung dunia. Ya. Bedanya dengan tulang tapis itu di dalam tubuh lain. Kemudian tulang pipi, mana tulang pipi? Nah, ini dia. Yang berkembang nah, sampai nanti. Kemudian tulang rahang atas, ini rahang atas. Kemudian tulang rahang bawah. Ini dia tulang rahang atas. Ini dia tulang rahang bawah. Ya. Nah, tulang bawahnya copot, ya. Nah, ya. Penjelasan dari tulang tengkorak. Selain itu, ya, ini dia yang Bapak jelaskan tadi. Ini anggota gerak bawah, ini anggota gerak atas. Ini sudah kita jelaskan. Nah, ya. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Dia berlari menggunakan kaki. Kira-kira anggota gerak mana yang berfungsi? Anggota gerak apa yang berfungsi? Kaki yang paling utama, ya kan? Tapi tangan juga gunanya kaki. Coba kalau misalnya tangannya diam, tapi kakinya lari. Ya kan? Pasti lebih kencang itu. Nah, tapi yang berlari, tapi juga kelihatan gerakan tangan. Ya, siapa yang lari? Siapa itu? Ladies ya? Ya kan? Oke. Nah, kemudian, saya. Nah, sekarang Bapak akan kasih kamu lembar kerja presentasi. Nah, di sini lembar kerjanya yaitu ada dua nanti. Baik Bapak semua, lembar kerja yang pertama, ya Bapak akan jelaskan. Sebelumnya Bapak akan lihat dulu ya, kamu bisa lihat. Nah, kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Ya. Kelompok apa kita buat?
Ayo. Kelompok. Apa namanya? Hah? Itu kelompok tulang katanya. Oke, setuju semua. Kelompok tulang. Tulis nama kelompoknya, kelompok tulang. Ini tengkorak. Bagus, kelompok tengkorak namanya. Ini apa? Hah? Tulang tengkorak. Ini apa namanya? Rangka. Oke. Kelompok tulang, kelompok tengkorak, kelompok rangka. Bagus. Nah, dengarkan nah. Nah, yang pertama, lihat. Ini seperti yang kita jelaskan yang pertama tadi yang Mas Aresu. Apa yang terjadi pada anggota gerak anak tersebut? Kenapa dia itu? Ya, berarti organ geraknya mengenai atau terkena luka atau sakit. Tulislah jawabannya ya. Berdasarkan pengamatanmu, tuliskan hal apa saja yang kamu dapat pada kolom di bawah. Tulis di kolom yang di bawah, ya. Ada di sini kolomnya. Bisa dimengerti? Oke. Nah, yang kedua, nah ini dia. Oh, ini belum jawab lagi ya. Nah, dia. Di sini nanti kamu sudah tugaskan untuk membawa gunting dan juga lem kertas. Ini kamu gunting, ya, kamu gunting, kemudian susun rapi di lembar kerja yang sudah Bapak sediakan. Oke, nanti Bapak akan lihat bagaimana kamu untuk menempelnya dengan baik. Boleh ditambah dengan pewarna nanti, ya. Waktunya Bapak kasih waktu selama berapa menit? 10 menit, yakin? Yakin 10 menit? 10 sampai 15 menit. Ya? Oke? Yuk. Keluarkan guntingnya. Ini digunting ya, ya? Ini digunting, gunting aja. Baru gunting kepala dulu. Bapak akan jelaskan nanti, ya. Pegang dulu ya. Bapak akan kasih tahu triknya supaya cepat untuk menggunting dan udah pas? Gak apa-apa, yang ini digunting ya. Digunting. Lihat ke depan sebentar nah. Nah, cara menggunting cepat, ya. Lihat. Nah, ini jangan satu-satu. Pertama gunting dulu dia bagian-bagian kecilnya. Contoh. Nah, ini langsung potong rata aja gini. Ya. Ini jangan sampai mengenai. Potong dulu rapi. Nah. Oke. Gak apa-apa, ini potong ya. Tapi jangan kena. Nah, setelah kamu potong seperti ini, kamu potong dulu satu-satu. Contoh dari sini, mulai lihat. Nah, dari sini dia potong dulu. Gak apa-apa besar-besar dulu dia, nanti diperapi dia, ya. Ya. Nah, jumpa satu, ya kan? Letak dulu. Baru potong lagi tangannya, supaya cepat. 2. Potong lagi dari kanan, nah, gitu, enak ya? Oke, ayo lakukan. Di sini sudah Bapak buat contohnya. Nah, nanti harus seperti ini dia. Nah, ayo Bapak tunjukkan. Nah, ini potong dulu sebelum ditempel. Ya. Rapi kan? Nah, ini dia. Harus dulu gigi. Ya. Nah, pertama buat dulu seperti ini. Yang apa dibilang kasarnya lah seperti itu ya. Nah, ini tadi yang belum rapi. Supaya cepat, ya. Ini yang jadi kan? Ini yang jadi. Seperti Yosua. Bagus. Ayo. Nah, ini yang kasarnya. Ini juga juga. Ini rapinya. Mana ya? Lihat, potong kasar dulu. Yuk, ini ya. Oke, ya, ini satu boleh. Langsung jawab nah.
Tempel di halaman kedua itu ya, yang ada tulisan kerangka manusia. Baru nanti sini, potong lagi yang kedua dulu dia. Nah, jangan sampai kena. Ya, ya. Pakai dulu kasarnya ya. Kemudian ditempel ya.
Bisulit itu ada bisulit. Terus apa mana itu? Jangan beli terus. Iya kan?
Ya, waktu tinggal kurang lebih 7 menit. Kurang mengikuti instruksi, Mas. Kurang mengikuti yang Bapak jelaskan. Coba langsung dipotong-potong seperti ini. Ya kan? Nah, ini satu-satu langsung begini kan. Nah, tap, gitu kan? Nah, tinggal strategi. Ayo. Ayo, kalian yang penting sesuai dengan yang digambar. Nah, itu dia ya. Ayo, ada yang sudah mulai menempel? Itu masih penting ya. Ayo, jangan sampai hilang. Makanya harus ini ya.
bagus. Sekarang duduk kembali, yuk. Duduk saja ya. Nah, coba kita lihat hasil karyanya. Mewakili kelompok saja ya. Satu mewakili kelompok. Yuk. Kelompok tadi apa namanya? Kelompok apa? Kelompok tulang. Mana hasilnya? Yuk, satu orang ke depan, tunjukkan. Enak. Siapa? Gladys. Ayo. Ayo, bagian ke depan. Ayo nak, perhatikan. Ini hasil karya temanmu kelompok tulang. Bagus? 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 Ya, nanti tugasmu di rumah, nanti kamu tulis nama-nama tulangnya. Ya, nak ya? Di rumah saja ya. Tulis nama tulangnya apa? Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok tulang. Ya, mana tepuk tangannya? Iya, ayo, duduk. Sekarang kelompok tengkorak. Ayo ke depan. Depan, Arga. Ayo. Ini mewakili kelompoknya ya. Coba lihat yang dikerjakan kelompok tengkorak. Apakah sudah sesuai dengan gambar? Sudah sesuai? Sudah ya? Nah, lumayan bagus. Tapi masih lebih bagus tadi kelompok tulang, tapi tidak apa-apa. Jangan berkecil hati ya. Nanti waktu lain harus lebih bagus menetapkannya. Ya kan ya? Tepuk tangan untuk kelompok tengkorak. Ayo. Yang mana tepuk tangannya? Nah, yang terakhir, kelompok rangka. Saya mau lihat kelompok rangka. Apakah bisa menandingi dari kelompok tulang? Ya. Ini dari kelompok. Ya. Bagus nah, sudah sesuai? Sudah ya? Sudah sesuai ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok tulang. Kelompok apa? Kelompok rangka, ya. Oke. Nah, sudah. Sekarang Bapak akan bagikan. Sekarang kita sudah selesai tentang pembuatan IPA-nya, ya. Ya, silakan tutup buku IPA-nya. Silakan tutup gambarnya, disimpan gambarnya. Ya, gambarnya ya. Nah, ya, sebelum pulang, belum pulang. Nah, muatan pelajaran yang kedua adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, silakan duduk lagi dulu. Duduk, rapikan, nanti ditempel lagi di rumah yang belum siap ya. Ayo simpan. Ayo rapikan dulu mejanya, nah, rapikan. Supaya kita belajar dengan nyaman ya. Nanti dibuang sampah pada tempatnya. Nah. Oke. Ya, saat ini kita akan melihat ya pembelajaran tentang ide pokok. Ya, sekarang kita menonton, kamu kembali tulis hal-hal penting dari ide pokok tersebut. Ya, Bapak akan tunjukkan. Oke? Nah, duduk dengan rapi, rapikan ke depan. Sambil kamu menulis hal-hal yang penting. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang ide pokok paragraf mengenai arti, fungsi, dan cara menemukannya. Apa ya yang dimaksud dengan ide pokok? Setiap paragraf yang kita baca memiliki ide pokok di dalamnya. Mari kita pelajari bersama. Pertama, pengertian ide pokok. Ide pokok paragraf adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama. Apakah kalian masih ingat dengan kalimat utama? Untuk mengingat kembali, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Perlu diingat ya, bahwa letak kalimat utama itu dapat
berada di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif, yaitu yang memiliki kalimat utama terletak di awal paragraf. Kemudian, apabila dia berada di akhir paragraf, maka dia disebut dengan paragraf induktif, yaitu kalimat utama berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga, ada paragraf campuran, apabila kalimat utama berada di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Semuanya memiliki arti yang sama. Kemudian, apa yang menjadi fungsi dari ide pokok? Ide pokok berfungsi untuk memberikan penjelasan dari inti suatu paragraf sehingga pembaca dengan mudah dapat memahami paragraf tersebut. Lalu bagaimana ya cara menentukan ide pokok? Di sini terdapat sebuah teks yang akan kita tentukan ide pokoknya. Coba kalian baca paragraf pertama. Ya, dari paragraf pertama, kalimat di awal paragraf merupakan kalimat utama. Sedangkan kalimat-kalimat berikutnya merupakan kalimat pengembang yang menjelaskan isi dari kalimat utama. Di dalam kalimat utama ini terdapat ide pokok paragraf, yaitu inti atau masalah utama yang dibahas dalam paragraf ini. Jadi, ide pokok dalam paragraf ini adalah ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bagaimana cara kita menentukan ide pokok di dalam sebuah paragraf? Yang pertama, kita harus membaca teks dengan saksama secara cermat. Kemudian, kita baca teks secara berulang. Lalu, kita temukan kalimat utama, baik di awal yang disebut deduktif, di akhir yang disebut induktif, atau awal dan akhir atau disebut kalimat campuran. Karena ide pokok terdapat pada kalimat utama yang kita temukan. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya, dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya? Baca dan ulangi. Letaknya bisa di awal, akhir, atau awal dan akhir. Nah, anak-anak, kesimpulan dari penjelasan hari ini adalah bahwa ide pokok bacaan adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Fungsinya untuk menjelaskan inti dari suatu paragraf agar pembaca lebih mudah memahami isi paragraf tersebut. Cara menentukan ide pokok yaitu membaca seluruh paragraf dengan cermat, membaca secara berulang-ulang, dan temukan kalimat utama. Karena ide pokok paragraf terdapat pada kalimat utama. Ya anak-anak, itu penjelasan mengenai ide pokok paragraf. Semoga mudah dipahami ya. Selamat belajar, semangat belajar, dan tetap semangat. Terima kasih karena Oke, sudah dengar videonya? Pelajarannya adalah tentang ide pokok bacaan dalam sebuah paragraf. Nah, jadi di sini kita akan mencari ide pokok apa yang ada pada teks di sini. Sebelumnya, Bapak akan jelaskan ide pokok. Ya, nah, ide pokok tadi apa artinya? Ide pokok adalah kalimat utama yang berisi gagasan pada sebuah paragraf. Ya. Nah, ide pokok ada yang
Di depan dia, di depan kalimatnya di depan. Disebut apa dia? Disebut apa? Deduktif ya. Kemudian yang induktif ya. Induktif yang di belakang paragraf. Nah, jadi sekarang kamu akan mengerjakan tugas yang Bapak buat di sini, menemukan apa ide pokoknya. Ya, ide pokok. Apakah dia nanti di depan atau di belakang. Oke, ini pelajaran kita dari belakang. Ya, kegiatan kita di belakang. Oke, ya. Oke, yuk. Dibaca, kemudian tentukan ide pokoknya. Yuk. Lebih kurang waktunya 5 sampai 10 ya. Yuk, kelompok siapa yang duluan siap? Nah, kalian nanti ya. Tetap tulis nama kelompoknya ya. Ya. Iya, 5 paragraf. Ya. Di slide mungkin kurang jelas. Nah, coba perhatikan nak, perhatikan ke depan cara mengisi LKPD, yaitu kamu tulis dulu nama kelompokmu, ya. Tulis nama kelompok, nama siswa dan nama kelompok. Kemudian yang pertama bacalah teks bacaan di bawah ini. Jadi kamu baca dulu. Kemudian peserta didik mampu menemukan ide pokok. Temukan ide pokok pikiran dari setiap paragraf. Ya. Oke, nah ada kolomnya di belakang ya. Yuk dikerjakan. Ya, dibaca dulu ya, dibaca, dipahami. Ayo berdiskusi secara kelompok ya. Berdiskusi secara kelompok. Boleh tanya jawab apa jawabannya. Namun dibaca dulu ya.
Banyaknya. Siap. Ya, sudah siap Bapak semua? Mantap, sudah siap ya. Kelompok rangka sudah siap ya. Kelompok tulang di mana? Sudah siap? Sudah. Kelompok tengkorak sudah? Sudah ya. Oke, ayo sekarang presentase per kelompok ke depan. Saya mau tunjuk dari kelompok rangka. Ya, siapa satu orang ke depan? Ayo. Siapa? Ayo nak. Siapa namanya? Ya, maju ke depan. Coba lihat. Paragraf pertama. Nanti kelompok rangka paragraf pertama dan kedua saja. Paragraf pertama, coba. Baca dulu teksnya. Ya. Jaga. Ya, dengarkan semuanya nak ya. Jaga kesehatan tubuh memang penting karena apabila kesehatan kita terganggu, aktivitas sehari-hari kita juga bisa terganggu. Salah satu cara Ya, menjaga. menjaga kesehatan tubuh kita bisa dengan mengkonsumsi makanan sehari yang sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, apa ide pokoknya nak? Apa ide pokoknya? Ya, apa jawabannya? Menjaga kesehatan tubuh, betul? Betul? Ya, tepuk tangan untuk kelompok rangka. Ayo. Sekarang Bapak suruh dari kelompok tengkorak. Si Yapi. Ayo. Yang kedua. Baca kuat ya. Cepat. Ayo nak. Ayo biar kuat juga ya. Ya. Baca. Salah satu buah. Paragrafnya nak. Paragrafnya. Ya, perhatikan semua nak. Menjaga kesehatan tubuh memang penting karena apabila kesehatan kita terganggu, Paragraf kedua, salah satu buah. salah satu buah yang bisa kita konsumsi adalah alpukat. Buah yang satu ini. Ya, apa ide pokoknya paragraf kedua? Karena apabila kesehatan kita terganggu, Iya, buah alpukat bisa dikonsumsi. Betul atau salah? Betul ya? Betul. Ayo, yang ketiga, kelompok ini ya siswa. Ini pintar ini ya. Coba paragraf yang keempat. Apa jawabannya? buah alpukat bisa dikonsumsi. Buah alpukat bisa dikonsumsi pada saat di diet. Tahu diet? Diet adalah cara untuk menguruskan badan bagi yang gemuk. Betul ya? Betul. Ya, silakan duduk nak. Oke? Ya. Selesailah pelajaran kita, ya. Oke? Jadi dari tadi pagi kita sudah belajar banyak. Apa aja kita pelajari dari pagi? Apa aja? Tentang rangka atau tulang sebagai organ gerak manusia ya, mulai dari tulang tengkorak sampai semuanya ya, dari lengan, kaki. Apalagi nah yang kita pelajari tentang ide pokok. Bagus, kamu sudah selesai mengerjakannya. Sekarang sebelum pulang 5 menit waktumu mengerjakan evaluasi 5 menit ya. Ini adalah hasil hari ini ya. So, terakhir. Ayo. Siapa cepat? Bagus ini ya. Ayo, kerjakan 10 soal sebelum pulang. Ayo.
namanya. Nama siswa, kelas, hari, dan tanggal. Sembilan. Tanggal 9. Apa? Itu namanya apa? 10. 9. Tanggal berapa? Tanggal 10. Pak. Tadi kan kita Ya, akhirnya itu sudah kita pelajari yang dari tadi ya, tentang tulang sebagai manusia dan juga tentang ide pokok. Ini pekerjaannya secara mandiri, kerjakan sendiri, ya ada. Sudah siap? Lari. Oke, sudah siap ya nak ya? Kelompok mana sudah siap? Kelompok sudah siap? Ayo, kumpul, satu orang mengumpul. Kelompok tulang sudah siap? Kumpul, satu orang mengumpul. Jangan lupa namanya ya nak ya? Nama kelas, kita tuliskan di garis tulis. Kalau sudah kelompok tengkorak. Ayo kumpul satu orang itu ya. Sini, kasih ke bapak. Semua kasih ke bapak dan kasih ke dia juga ya. Biar bapak nilai. Karena ini akan menjadi penilaian ya. Ayo cepat kena. Iya. Oke, mana kelompok tengkorak? Sudah nak? Terus. Nah, ini dapat nilai nanti ya. Pakai ini. Oke, selesai. Ya, baiklah anak-anak semua, kita sudah selesai mengerjakan semua tugas. Kita sudah selesai belajar hari ini. Coba, ayo kita simpulkan dulu pelajaran hari ini. Oh, udah tadi ya, menyimpulkan ya. Ya, sekarang udah siap duduk manis semua. Nanti pelajaran ke depan kita akan belajar tentang tulang sebagai organ gerak pada hewan. Di situ akan kita tahu bagaimana sih kelinci itu bisa loncat-loncat, ya kan? Bagaimana sih kanguru itu kakinya kan ada 4 tapi tangannya bisa jalan-jalan seperti ini. Nah, itu akan kita pelajari ke depan. Oke, nak? Oke? Nah, sebelum kita pulang, mari ketua kelas kembali. Yuk, siapkan diri. Pimpin doa. Ya. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagus, silakan dulu nak. Ya, jadi demikianlah pelajaran kita hari ini. Saat kamu pulang, hati-hati nanti di rumah, lihat jalan. Kalau yang jalan
Kalau yang naik kereta hati-hati, ya, kalau dijemput orang tuanya. Mengerti semua? Akhir kata Bapak ucapkan selamat siang. Selamat siang Bapak semua. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih. Ya, pulang ya. Oke.